Selamat pagi, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Marilah pada pagi hari ini sebelum kita melanjutkan aktivitas kita datang kepada Tuhan, kita memuji, memuliakan namanya, dan kita memohon pimpinannya. Marilah kita awali ibadah pagi kita dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Allah kami yang layak kami puji dan kami sembah. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu, kami memohon pengampunan atas segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Pada saat ini kami juga memohon pimpinan dan pertolongan-Mu, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu, di dalam kami memuji, memuliakan nama-Mu. Tolonglah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, marilah kita senantiasa mengucap syukur, karena kita senantiasa disertai oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Marilah sahabat-sahabatku, kita senantiasa memohon, kiranya Roh Kudus senantiasa memimpin kita, dan kita bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami,
Ketika kita dimohon untuk menyampaikan firman Tuhan, pernahkah kita bertanya, apa yang akan aku sampaikan? Apa yang akan aku ucapkan? Pernahkah? Untuk menjawab hal itu, marilah kita bersama-sama membaca Bilangan 24, ayat 12 dan 13 yang demikian. Tetapi berkatalah Bileam kepada Balak, bukankah telah kukatakan juga kepada utusan-utusan yang kau kirim kepadaku? Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Amin. Ternyata jika kita melihat kepada pemahaman yang dimiliki oleh Bileam, maka kita mempunyai pemahaman bahwa apa yang akan dikatakan oleh Bileam, apa yang akan diucapkan oleh Bileam, itu semua harus datang dari Tuhan. Jadi kalau tidak yang berasal dari Tuhan, tidak akan Bileam sampaikan. Karena pada saat ini Balak meminta kepada Bileam supaya Bileam mengutuki bangsa Israel. Dan Bileam menjawab bahwa dia tidak akan mengatakan apa-apa jika itu tidak berasal dari Tuhan. Melihat dari apa yang dipahami oleh Bileam, demikian pula di dalam kita membawakan firman Tuhan. Kita harus menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita? Berbuat baik, kita bersatu, saling mengasihi. Itu semua adalah hal-hal yang oleh Tuhan harapkan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita menyampaikan firman Tuhan, marilah kita melihat apa yang Tuhan kehendaki, yang dapat kita beritakan dari bacaan yang kita baca. Sehingga apa yang kita sampaikan itu adalah hal-hal yang sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi artinya, jika kita diminta membawakan firman Tuhan, kita menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki, lalu kita menyampaikan bagaimana caranya melaksanakan itu, maka sudahlah lengkap apa yang harus kita sampaikan di dalam sabda Tuhan itu. Apalagi ditambah dengan contoh-contoh, ditambah dengan pengalaman, maka paling tidak kita bisa menyampaikan firman antara 10 sampai 15 menit. Bukankah itu luar biasa? Jadi ternyata di dalam menyampaikan firman Tuhan bukan perkara yang sulit. Karena yang kita sampaikan adalah hal-hal yang sudah mendarah daging di dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Tentu kita sangat akrab dengan kasih, dengan cinta, dengan saling menghormati, saling menghargai. Bukankah itu semua bisa kita sampaikan bersama dengan contoh-contohnya, ditambah dengan bagaimana cara kita melakukannya. Oleh karena itu, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bersedia menyampaikan firman Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin sekali dua kali kita masih merasa kagok, tetapi percayalah, jika berkali-kali kita lakukan, akhirnya kita menjadi terbiasa dan akhirnya kita dapat menyampaikan dengan lancar. Bukankah begitu sahabat-sahabatku? Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sungguh rindu dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu kepada sahabat-sahabat kami. Berkatilah kami Tuhan, berilah keberanian kepada kami. Kami percaya bahwa Roh Kudus telah menyertai kami dan menolong kami. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami pada hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong, menyertai kami dan menjagai kami. Kami berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, sedang di dalam pergumulan maupun sedang di dalam kesedihan. Kiranya Tuhan menolong mereka, memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk para usia lanjut, Tuhan berkati mereka, supaya di dalam usia lanjut mereka tetap sehat dan penuh sukacita. Berkati bangsa dan negara kami, berkati para pemimpin kami. Berkati kota kami supaya kesejahteraannya dapat menjadi kesejahteraan bagi kami. Kami mengucap syukur atas segala kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan penuh sukacita dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, mari kita melihat-lihat tempat ini dan kita melanjutkan perjalanan kita. Sahabat-sahabatku, hari ini saya berada di Kota Magelang karena sedang ada acara di Wisma Sejahtera dan saya sekarang rekaman di alun-alun Magelang. Mari sejenak kita lihat-lihat alun-alun ini. Mari. Nah, ini toren air ciri khasnya Kota Magelang. Menurut kabar, toren ini dipakai 2 Mei 1920. Jadi ini adalah toren air yang pada saat itu dibangun karena pasokan air dari sungai yang jernih terhenti karena ada bencana, sehingga Magelang memerlukan pasokan air. Nah, makanya dibangunlah toren air ini. Ini saya baca di Google. Nah, kalau kita di alun-alun seperti ini, maka biasanya kita akan menemukan gereja, harusnya ada. Oh, itu di sana. Jadi kalau kita di tengah kota, di alun-alun gitu, pasti akan ada gereja GPIB. Ya, nah gerejanya ternyata di sini di dekat toren air. Nah, di sini GPIB Betel Magelang. Nah, tadi saya cari-cari di mana gerejanya, ternyata di sini. Ini gereja Cagar Budaya. Ini gerejanya di sini. Jadi ini kalau pagi banyak orang jalan-jalan muterin alun-alun ini. Sekarang kita akan ke Wisma Sejahtera. Kalau naik ojek dari sini murah sekali. Cuma sekitar 9.000 apa ya. Ini kan toren airnya kuat banget ya. Tahun segitu ya, 1920 ya. Nah, ini kalau pagi jalan-jalan keliling kota ini. Oh, di sini juga ada taman untuk fitness. Oh, ini air ledeng siap minum. Klar Omkran Water Drinken, bahasa Belanda. Saya nggak bisa bahasa Belanda. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Kalau dari alun-alun Magelang, kita dapat melihat Gunung Merapi itu. Hanya saja agak kabutnya. Di sana Gunung Merapi, kemudian di sebelah sana itu ada gunung juga. Itu Gunung Sumbing. Yang itu Gunung Sumbing. Dan di Magelang ini dulu tempat di mana Pangeran Diponegoro juga ditangkap. Ya. Makanya di tengah alun-alun itu ada patung Pangeran Diponegoro itu. Oke, kita udah hampir nyampe ini. Bentar. Nah, itu dia.
Iya. Oke. Masih ya, Mas? Ya, sama-sama. Ini pagi ini suhunya 24 derajat. Kita sudah sampai di Wisma Sejahtera. Ini tempat di mana kita mengadakan acara. Mari kita masuk